Ya, selamat siang pemirsa, Dialog TVRI kembali menjumpai Anda di hari ini bersama saya Esti Devitasari. Dan hari ini kita berbincang karena hari yang lalu merupakan Hari Kesaktian Pancasila. Tentunya topik di hari ini kita akan berbincang mengenai kesaktian Pancasila, antisipasi ISIS di Kalimantan Tengah. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 0536 32 34156 atau 32 34157. 3 orang narasumber telah hadir bersama kita. Langsung saja kita sapa para narasumber. Yang pertama ada di sebelah saya ada Dr. Sabian Usman SH.MH, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kalimantan Tengah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, kayaknya di tengah-tengah narasumber kita sudah tidak asing lagi. Ada Bung Rahmat Nasution Hamka SH.MH, Ketua KNP Kalimantan Tengah. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada Haji Muhammad Sairi Abdullah, Wakil Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat siang juga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya terlebih dulu ke Bung Hamka dulu nih. Bang, sebagai Ketua KNPI tentunya di Kalimantan Tengah, sebelum kita ke ISIS-nya, tentunya kesaktian Pancasila dulu di era sekarang ini seperti apa sih, Pak? Silakan. Yang jelas pertama kan bahwa lahirnya Hari Kesaktian Pancasila, kemudian diperingatinya itu kan ada rentetan sejarah yang mengikutinya. Jadi sehingga saya pikir sebagai pemuda, sekarang ini kan tidak bisa lagi hanya menerima doktrin begitu saja, tapi sudah harus mengkritisi kan apa yang sebenarnya yang diperingati dan kemudian apa yang harus kita jiwai kan begitu. Nah, melihat hal itu sebenarnya kita tidak mungkin dalam masa-masa yang lalu di era Orde Baru, Hari Kesaktian Pancasila ini kan merupakan satu hari yang sangat sakral diperingati dan kadang-kadang mengalahkan Pancasilanya itu lahir sendiri gitu. Nah kan gitu. Sampai fenomena hari lahirnya Pancasila itu sendiri pun orang kadang-kadang tidak hafal. Malah hafalnya Hari Kesaktian Pancasila tanggal berapa? Semua anak-anak SD, SMP, SMA, saya dulu termasuk yang dididik itu 1 Oktober. Tapi ketika ditanya, kapan lahirnya Pancasila? Semuanya masa itu. Tapi sekarang sudah mulai bergeser orientasi paradigma itu. Tapi sebenarnya kita tidak mempermasalahkan lah tentang apa itu apa kesaktian Pancasila. Yang penting adalah bahwa ada rentetan sejarah yang mengikutinya. Ini yang maksud saya harus menjadi suatu kajian kritis. Supaya apa? Bahwa nantinya kita memahami, menjiwai Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar negara, sebagai perjanjian luhur bangsa, kan gitu. Karena saya ini terus terang aja kalau bicara Pancasila nih, kadang-kadang tuh ibarat makanan sudah dari kecil. Karena apa? Saya sampai ke tingkat nasional sudah pernah ikut dikirim dalam lomba P4 dulu namanya. P4 dulu. Sampai tingkat nasional ini tanya nih beliau. Nah, beliau tahu sejarah saya dan satu-satunya sekolah kabupaten, sekolah tinggi yang mampu mengalahkan Unpar ya dari kami. STH. Ini salah satu alumni STH Kota Waringin Pangkalan Bun, saya salah satu sedikit promosi. Jadi, nah, maksudnya ini bahwa bagi kami pemuda sebenarnya Hari Kesaktian Pancasila itu sendiri kami maknai bahwa bangsa kita ini punya ketangguhan, punya daya tangkal gitu, daya tangkal. Nah, tetapi mengenai nanti apa yang mengiringi rentetan sejarah itu saya pikir tidak bisa kita bahas secara apa ini karena panjang kan gitu. Nah, jadi intinya bagi kami adalah bahwa kita bangsa Indonesia itu punya daya tangkal. Dan kemudian kenapa Pancasila? Jadi Pancasila itu sebenarnya bukan Pancasilanya yang sakti, tapi karena Pancasila itu digali dari dari akar budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga apa? Dia sudah ada di dalam jiwa masyarakat bangsa Indonesia gitu. Jadi sehingga dia menjadi sakti karena dia sudah menjadi jiwa gitu. Jadi bukan ada kesaktian yang baru gitu. Jadi memang sudah lama. Oke, baik. Menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Hamka tadi, tangguh, daya tangkal bahwa Pancasila ini. Pak Sabian, Anda menanggapinya dengan permasalahan yang begitu banyak di daerah kita, di negara kita pada umumnya secara makro tentunya dengan forum yang Anda naungi di dalam situ kan, forum FKPT ini. Sebenarnya Pancasila sendiri itu apakah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang lagi booming, yang lagi trennya gitu kan, Pak? Menurut Anda bagaimana? Makasih ya. Saya coba mengeksplorasi dari galian sejarah itu dulu. Sehingga tempat Pancasila itu di Indonesia ini sangat tinggi sekali. Kalau dalam hukum itu kan ada ground norm ya, nilai-nilai dasar. Yang dimaknai oleh Hans Kelsen itu fiktif dan hipotesis. Jadi di Indonesia ini tidak hipotesis, tidak fiktif, tapi ada itu namanya Pancasila. Itu sumber dari segala sumber hukum. Itu dulu yang pertama. Sehingga pondasi ini
saya pikir bukan hanya di Indonesia, di dunia ini harus tunduk kepada Pancasila sepanjang Pancasila itu mengikuti tatanan dunia. Nah, kemudian kita kepada ISIS ya. ISIS apa istilahnya, Islamic State of Iraq and Syria or Sham ya kan. Itu memang beberapa waktu terakhir ini sangat membuat Naik kita daun ya Lagi tren. ya. Tapi saya berkeyakinan sepanjang Pancasila itu diimplementasikan dengan baik oleh warganya, saya pikir itu sangat kuat bentengnya. Karena apa? Pancasila itu kan sangat representatif. Ya. Di sana ada berketuhanan, ya, berkemanusiaan, ya, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Nah, di situ saya pikir kami dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, walaupun sifatnya itu antisipatif, tapi juga dengan menggali nilai-nilai dasar Pancasila ini, berkeyakinan di Indonesia ini khususnya Kalimantan Tengah, kita masih punya keyakinan tidak seperti di negara lain. Akan tetapi kita perlu waspada, karena manusia itu ada dua dimensi, buruk dan baik. Nah, dimensi-dimensi itu kan ada di setiap orang. Bagaimana menciptakan orang itu supaya baik? Saya pikir kita sampai kepada pranata sebelum lahir itu, gizi yang diterima itu apakah haram atau halal gitu kan. Dari situ lahir manusia yang bersih-bersih dan seterusnya, bentuk keluarga kecil, besar dan seterusnya sampai ke namanya Kalimantan Tengah ini. Kalau itu sudah terlaksana, saya pikir ISIS itu dengan sendirinya tidak ada di Kalimantan Tengah. Okay. Tapi harus waspada gitu. Ya, Kita memang harus waspada nih kan. Tapi kalau kita sedikit menangkap dari apa yang katakan Pak Hamka tadi kan, bahwa prihatinnya saat ini lahirnya Pancasila pun tidak tahu. Iya. Pancasila itu bukan Pancasilanya yang sakti, tapi sebenarnya Pancasila itu adalah dasar dari segala, Anda tadi mereka sumber dari segala sumber hukum kan. Tapi menurut Anda ini Pak Subian, apakah ini memang sudahkah sepenuhnya, sudahkah maksimal Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum yang Anda sampaikan tadi? Karena sudah muncul nih kan jaringan-jaringan radikalisme, kalau kita kaitkan dengan ISIS itu sendiri. Iya. Tentunya pertanyaan itu sudahkah, bagi saya tidak ada pertanyaan sudahkah. Itu sudah bukan hipotesis, maksud saya bukan diduga-duga lagi antara masyarakat dan Pancasila. Itu strukturasinya itu bukan dualisme tapi dualitas sudah. Persoalan implikasinya gitu loh. Akhirnya saya teringat gitu. Zamannya Pancasila itu di samping berjenjang kemudian sistemik untuk diterapkan ke semua warga masyarakat, sampai ke masyarakat awam pun ada pola 45 jam, 25 jam dan sebagainya. Betul, saya pikir itu sebenarnya perlu kita renungkan juga, apakah kita harus mengeksplor lagi hal-hal yang dalam bentuk yang lain gitu loh. Kalau yang dulu mungkin aja kan menjustifikasi dengan Pancasila untuk melakukan ketidakpancasilaan. Nah, sekarang mungkin bentuknya lain gitu, sehingga Pancasila itu dinamis. Bukan Pancasila perkembangan-perkembangan yang bisa menghalalkan dari segala cara walaupun itu tidak baik. Tapi sekarang ya cobalah kita sterilkan Pancasila itu. Tapi yang jelas artinya sempat tidak steril nih ya Pak? Ya jelas dong. Orang yang sampai tingkat yang paling tinggi memberi penataran, dia juga yang korupsi kan? Iya. Gitu. Iya. Sudah dikesampingkan ini ya sebenarnya sumber dari segala sumber hukum yang Anda sampaikan tadi, karena Anda menyampaikan perlu disterilkan kembali Pancasila. Baik, sebelum kita lebih mengupas lagi Pancasila ini, tentunya antisipasi ISIS di Kalteng, FKUB seperti apa juga bentuk kemasan barunya Pancasila ini? Kan tadi mengatakan bentuknya yang baru lagi, gimana kita mengembalikan atau mensterilkan Pancasila. Kemasan dari FKUB juga sebagai antisipasi juga ISIS di Kalimantan Tengah, apa sih bentuk-bentuk dalam kembali menguatkan, kembali menangguhkan, kata Pak Hamka tadi, ini kan daya tangguh, daya tangkal kita Pancasila. Apa yang dilakukan oleh FKUB? Silahkan. Yang pertama, Forum Kerukunan Umat Beragama itu adalah wadah dari tokoh-tokoh agama yang kita bentuk dalam upaya untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Tengah. Terkait dengan persoalan Pancasila ini, umat beragama sepakat bahwa yang namanya Pancasila itu mulai sila pertama sampai dengan sila pertama sampai dengan sila terakhir tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, kemudian juga para tokoh-tokoh agama menganggap bahwa
nilai-nilai Pancasila ini sekarang ini bagi masyarakat itu perlu lebih ditingkatkan pemahaman-pemahamannya. Karena jujur kita katakan sementara ini yang diketahui masyarakat tuh Pancasila yang 5 sila itu saja. Iya. Sementara nilai-nilai yang ada sila per sila itu banyak sekali yang tidak mengerti. Nah, karena itu kami sepakat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Sofian, kita tidak salahnya untuk mengingat kembali hal-hal yang dulu yang dilaksanakan oleh Orde Baru dulu yang mungkin saja itu kita anggap sedikit agak keliru, tapi kita perbaiki dan sekarang bisa kita munculkan kembali itu. Nah, terlebih lagi kita Kalimantan Tengah ini katanya kan bumi Pancasila. Iya. Nah, ini harus kita wujudkan nilai-nilai Pancasila di Kalimantan Tengah ini, dan kami yakin, umat beragama yakin, kalau masyarakat kita memahami nilai-nilai Pancasila dengan filosofi Huma Betang yang kita kenal juga di Kalimantan Tengah ini, maka ISIS atau apapun pahamnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila nggak mungkin bisa masuk. Oke. Dan sampai hari ini memang kami mendapat informasi dari daerah-daerah secara kelembagaan ISIS itu belum ditemukan di Kalimantan Tengah. Oke. Secara kelembagaan. Tapi bisa saja secara ideologi sudah masuk. Kenapa? Karena begitu mudahnya diakses lewat media massa. Nah, yang bisa menangkal ini semua kita kembali tadi kepada nilai-nilai Pancasila yang kita anggap nilai-nilai itu sangat luhur dalam pandangan bangsa kita. Oke, ya baik. Anda menanggapi seperti apa nih Pak Hamka? Bahwa sebenarnya ini memang belum ditemukan di Kalimantan Tengah, tapi secara ideologi. Nah, secara ideologi ini kan kita harus memang perlu antisipasi juga nih kan. Seperti apa sih yang memang harus sebenarnya upaya preventifnya itu seperti apa? Dengan paham-paham ISIS ataupun sejenis-sejenis dari ISIS lagi di Kalimantan Tengah Ya, itu? fenomena ini sebenarnya terjadi kan pasca reformasi. Jadi dulu ketika 32 tahun kita dikondisikan dengan sedemikian rupa, yang mana Pancasila menjadi alat kekuasaan lah ya, jadi alat kekuasaan yang ditafsirkan secara sendiri oleh mereka, dan bahwa tafsir pemerintah lah yang betul kan gitu kan. Nah, jadi ini menjadikan lalu Pancasila itu kaku kan gitu, kaku. Sebenarnya Pancasila itu dinamis, ideologinya ideologi terbuka gitu loh. Dan jadi sehingga dia mampu menjawab seluruh tantangan zaman, dari zaman ke zaman lah, sampai kapan pun saya lihat pasti akan mampu menjawab tantangan itu karena dia ideologi terbuka dan dinamis. Nah, cuma yang menjadi hal adalah bahwa ketika Pancasila dijadikan alat kekuasaan, kemudian terjadilah semacam resistensi pasca reformasi. Tapi resistensi itu akhirnya orang mulai tersadarkan bahwa kita jangan menyalahkan Pancasilanya, tapi menyalahkan orang-orangnya yang menafsirkan Pancasila itu kan gitu. Nah, kata Bung Karno itu dari dalam Undang-Undang 45 kalau saya tidak salah ingat gitu dulu, bahwa sebagaimanapun bagusnya peraturan perundang-undangan tergantung semangat penyelenggara negaranya gitu. Jadi orangnya lagi. Jadi wah, ini pisau. Ya kalau di tangan koki mungkin dia bisa menjadi alat memasak, tapi di tangan orang lain yang mungkin punya perangai watak ini bisa menjadi alat membunuh kan begitu. Nah, jadi inilah yang saya pikir tadi. Akhirnya Pancasila itu begitu. Dia bisa menjadi alat untuk membunuh akhirnya siapapun yang Pancasila bahwa ini komunis. Ini. Lalu akhirnya orang kan ketakutan membuatkan tafsir yang lain. Bukan tafsir yang lain, maksudnya tafsir yang mungkin lebih kritis. Nah, terkait dengan pasca reformasi, akhirnya masuk paham-paham dari luar, bukan hanya dari barat, dari timur juga kan, dari timur tengah semacam, banyak lah, saya tidak perlu sebutkan lah, nanti ada yang ini. Nah, harusnya negara itu hadir melihat fenomena itu, kalau memang ini tidak sesuai dengan Pancasila, langsung jadi tegas gitu. Nah, negara ini harus tegas sebenarnya, tegas gitu. Ketika memang ada paham begini, ingin organisasi punya tujuan, lihat, kaji organisasinya, tujuannya apa dikaji, apa lain sebagainya, udah ini. Jadi jangan takut negara itu bahwa nantinya memberangus atau tidak boleh lagi seperti kemarin, takutnya mungkin organisasi ini terlarang atau tidak, cuma hanya melihat kan semua organisasi kan punya anggaran dasar rumah tangga,
Nah, nanti ada siapa, saya tidak perlu sebut lah. Jadi, nah silakan kaji. Oh, ini mungkin dia apa namanya pemahamannya ini, lalu ini tidak sesuai. Ingin ini. Nah, kalau itu dibiarkan kan orang merasa berarti kan nggak ada masalah ini, bisa saja terus dilakukan. Nah, inilah kata beliau tadi, ideologinya akhirnya menjalar ke masyarakat. Kenapa? Dia dianggap diomongkan di depan publik pun kadang-kadang ya memang dibungkus gitu ya. Tetapi tetap tidak ada masalah karena anggap udahlah nggak membahayakan dalam artian tuh. Tapi itu bahaya laten sebenarnya kan itu, bahaya yang tersembunyi. Iya. Nah, karena ya mungkin ada yang seperti ISIS inilah. Artinya kurang kejeliankah kita selama ini dengan yang itu memang tidak laten Anda mengatakan. Artinya itu kan perlu kejelian. Tapi selama ini apakah kita masih kurang jelikah dengan hal-hal seperti itu? Tidak ada paham itu, tapi ideologi bisa saja muncul. Itu yang malah membahayakan kata Anda tadi kan. Artinya kejelian kah yang memang harus Itu kita apa negara saya lihat kadang-kadang mohon maaf akhirnya masyarakat mengambil tindakan sendiri kan begitu kan. Nah, ini kan karena negara tidak hadir gitu. Itu jadi nah seharusnya negara harus hadir. Jadi akhirnya apa? Kadang-kadang masyarakat ini kan mengambil tindakan sendiri lalu dijadikan pembenaran, lalu kemudian ada yang memelihara, ada yang membacking, ada yang apa? Akhirnya apa? Menjadi fenomena secara ini. Akhirnya mereka merasa punya kekuatan sendiri, membangun lagi aliansi sendiri. Nah, ini yang menurut saya tadi negara itu harus hadir kepada apapun bentuknya, kemudian membuat ketegasan. Kalau negara tegas, udahlah. Sekali lagi artinya belum tegas kita nih. Oh ya jelas, negara belum tidak hadir dalam, coba lihat saja dalam kelompok-kelompok dalam ini kan FKUB pasti punya catatan-catatan juga bagaimana dalam orang-orang menjalankan keyakinannya kan gitu kan, ada hal-hal yang ya kan gitu. Nah, kenapa negara itu kadang-kadang ada terbakar dulu baru mau nyiram api gitu, harusnya kan ya udahlah. Dan juga tidak boleh dilepaskan dunia global. Nah, jadi negara lah hadir di situ, tetapi kan di lain negara juga punya peran gitu. Jadi cukup komprehensif kita harus lakukan. Di samping negara hadir, negara luar juga kita harus saring gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, kadang-kadang itu kan di negara lain mereka bisa berkembang. Tapi di tempat kita kan ya tadi, kita harus punya kemandirian ya. Tadi lah kata Trisakti tadi, berdaulat secara politik, mandiri, berdikari secara itu penting. Berkepribadian secara kebudayaan itu tadi. Jadi ada jati diri udahlah kalau tegas ini juga ketat sebenarnya saat masuk ke negara kita. Betul. Itu kan sebenarnya. Jadi jangan sampai dia dibiarkan, kemudian dia berkembang, sulit untuk dihapus. Tapi harusnya ketika datang udah langsung gitu. Jadi jangan dia dibiarkan berkembang gitu. Nah, saya tidak inilah ya, tapi sebenarnya saya sering saja bergaul dengan semua yang punya paham-paham itu dan malah saya pun sering diajak-ajak juga. Ya ayo. Oke, asal jangan sampai ya Pak ya, beneran pahamnya itu sedikit ya. Oke, baik. Pak Sabir, Anda menanggapi ini bahwa sebenarnya ini perlu ketegasan negara hadir di setiap paham-paham yang muncul supaya kita bisa mengetahui paham seperti apa sih yang sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Dari forum Anda sendiri bagaimana dalam mengantisipasi seperti itu? Kita tidak usah menunggu negara hadir, tapi forum Anda juga hadir. Saat paham-paham itu seperti apa dari forum Anda? Forum komunikasi pencegahan terorisme ini kan tidak berhadapan secara psikologi terhadap kita bawa bom dan sebagainya gitu. Lebih kepada langkah-langkah filosofis yang mungkin diawali dengan dari rumah tangga terkecil sampai lembaga kami ini juga kadang-kadang. Nah, seperti ini termasuk ini memberikan pencerahan dan beberapa kali forum-forum kami juga diundang sehingga bagaimana caranya mengantisipasi itu termasuk itu sehingga ke depan mungkin secara terstruktur kita harus sampai kepada anak didik yang paling kecil sekalipun, anak SD, SMP, SMA, mungkin bisa diadakan lomba majalah dinding tentang kekerasan dan lain-lain. Dan yang lebih penting sebenarnya di rumah tangga. Itu kan dari rumah tangga terkecil, besar, sampai kepada society, kepada meluas begitu kan. Paham-paham itu kan dari rumah tangga. Bagaimana mengajari anak tidak berbohong. Bagaimana menuntun anak itu jangan menyaksikan siaran-siaran yang sifatnya kekerasan. Dan lain-lain. Sehingga dari lembaga kami sesungguhnya sudah bergerak sejak setahun yang lalu ya, tapi ya sifatnya hanya antisipatif.
antisipatif. Tapi itu juga sudah bagian terkecil dari hadir tadi kan. Kalau kita kalau menunggu negara hadir, yang mengatakan juga ini tegas, ya jelas belum tegas gitu kan. Artinya ini juga menjadi barometer kita agar melalui forum-forum inilah hadirnya, tidak perlu menunggu negara. Jadi kalau hadirnya forum ini bukannya negara, Iya. ini beliau ini sebagai preventif saja. Iya, penjaga. oke. Hadirnya negara itu adalah bahwa memberikan ketegasan bahwa ini tidak boleh. Daripada kita menunggu lama kan, mending kita menunggu forum-forum ini saja hadir selalu. Tapi gini ya, forum-forum ini juga satu kesatuan seluruh Indonesia untuk ikut berbuat ya. Tapi yang punya hak eksekusi, punya hak untuk negara. menghukum seseorang, itu harus badan negara yang punya kompetensi. Jangan kembali hukum ini hukum rimba, sehingga sifat keroyokan, sifat Seperti bakar masyarakat tadi ya, bakar, Pak. itu tidak boleh itu. Dalam hukum tidak boleh. Jadi hukum itu memberikan kewenangan kepada lembaga negara untuk mengatakan itu ya dan tidak, dan menghukum dan tidak. Betul. Jadi itu yang harus negara itu hadir. Nah, ketegasan itu sesungguhnya sejak kita merekrut orang yang duduk di negara itu sudah mulai, bukan ujuk-ujuk dia langsung menjabat langsung kita suruh tegas gitu. Jadi antara lain mungkin langkahnya, rekam jejak harus jelas orang itu jadi pejabat negara. Antara lain kan dari sekian periode ini dan seterusnya. Jangan Apa sikapnya ya, terhadap kemarin jadi preman, sekarang jadi gubernur. Habis negara itu. Ya. Rekam jejak kan tidak terlihat ini. Nah, kemudian yang kedua ya, mengidentifikasi bahwa teroris dan tidak itu harus jelas. Karena substansi yang bagus dengan prosedur yang tidak bagus itu sangat melanggar HAM. Jadi dilihat misalkan saja, oh ini potongannya sama, ini jangan, bukan samanya itu. Jadi kriteriumnya harus jelas begitu sehingga pemberantasan, pencegahan dan lain-lain itu efektif gitu, tidak salah sasaran. Artinya ini ditunggu ini sebenarnya negara ini, nah tindakan tegasnya yang ditunggu sebenarnya. supaya masyarakat jangan teradu domba gitu. Ya, Jadi betul. sekarang ini kan beliau dengan cara FKUB dan sebagainya ini kadang-kadang dilematis gitu. Dilematis di mana sebenarnya mereka tidak punya hak eksekusi. Iya. Jadi mereka hanya kadang memberi rekomendasi saja kan, rekomendasi kepada ini. Nah, kadang-kadang rekomendasinya lambat dijalankan kan gitu. Nah, ini terus terang saja kan gitu kan. Nah, itu. Jadi ini yang dari tapi yang paling penting begini, Pak. Kami bagian sebenarnya kalau berbicara berbicara globalisasi ini pasti pemuda sasarannya, nggak mungkin orang tua kan gitu kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang itu lengah gitu, lalainya. Jadi pemuda kurang dilibatkan secara proaktif di dalam perumusan berbagai kebijakan, program dan sebagainya. Nah, sehingga dia tidak mampu memahami apa sebenarnya yang harusnya dilakukan kan gitu. Terus terang saja. Ya kalau khusus di Kalteng ya, ada modal yang luar biasa Kalteng. Huma Betang. betul. Huma Betang itu menempatkan posisi pluralisme yang luar biasa sekali. Orang berbagai etnis, berbagai agama, berbagai suku itu bisa masuk ke dalam satu rumah. Huma Betang itu. Jadi untuk Kalteng sebenarnya ada korelasi yang signifikan antara Bhinneka Tunggal Ika dengan keadaan Huma Betang itu. Kalau betul-betul aplikatif gitu. Tapi kalau hanya sekedar simbol kan itu jadi persoalan juga. Jadi renungan kita bersama juga begitu. Oke, baik. Sebenarnya ini juga bisa catatan bagi FKUB dalam seperti kata Pak Hamka tadi bahwa ini sasarannya adalah pemuda, pasti nih pemuda gitu kan. Tidakkah ada planning ataupun memang sudah terprogram oleh FKUB bahwa ini kita untuk melakukan antisipasi ini, pencegahan ini pemuda lah sasaran kita. Adakah hal tersebut sudah Ya, terencana? ini sudah kita lihat beberapa waktu yang lalu bahwa pemuda mempunyai posisi yang strategis. Nah, karena itu kami di FKUB sudah membentuk yang namanya Forum Pemuda Lintas Agama. Kita sudah bentuk Forum Pemuda Lintas Agama ini yang anggotanya kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswa, dan kemudian mereka membentuk pula cabang-cabangnya di perguruan tinggi baik di STAIN, Unpar dan lain-lain. Ini satu di antara upaya kita untuk memberikan pelajaran kepada angkatan muda kita untuk lebih memahami tentang kebinekaan tadi. Bahwa kita memang jujur bahwa Kalimantan Tengah ini tadi dikatakan oleh Pak Sabian memang betul-betul luar biasa lah dari sisi kebinekaannya, dari sukunya, agama dan lain sebagainya. Tapi dengan filosofi Huma Betang tadi kita bisa bersama-sama untuk membangun Kalteng ini.
Nah, kemudian yang terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Saudara Hamka, memang dulu orang sering mengatakan kita ini sekali merdeka tetap merdeka. Iya. Tapi sekarang berubah. Sekali merdeka, merdeka sekali. Merdeka sekali. Iya. Bebas terus. Jadi sebebas-bebasnya. Akibatnya apa? Hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan seperti ideologi atau paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa, itu pun kadang-kadang sulit pemerintah untuk menindaknya. Kenapa? Selalu kadang-kadang bernaung di balik HAM. Oke, sampai di HAM dulu saya potong. Iya. Karena kita harus menyapa pemirsa dulu ingin iya, bergabung. Selamat siang, halo. Selamat siang. Ya, dengan siapa nih Pak? Dari Pak Andi di Palangkaraya, Pak. Oke, silakan Pak Andi. Ya, saya mau coba usul rembuk diskusi pada siang ini, Iya, iya, iya. terutama kepada Bang Rahmat, Ya, terima kasih, Bang Pak Andi. Pak Khairi Abdullah, Iya, Iya. dan yang satu lagi dari Sain gitu ya. iya, Iya. Pak Sabian. Pak Sabian. Menyikapi ISIS, saya berpendapat karena ada beberapa literatur di internet. Sebenarnya ISIS ini adalah bentukan dari negara tertentu Iya. yang tujuannya mencoba menghancurkan dari komunitas di Timur Tengah. Indikasinya saya juga merasa aneh bahwa ISIS bisa menjual minyak ke negara barat dan negara barat itu membelinya. Dan anehnya lagi, biasanya kalau dari teroris menjual ke negara barat atau tertentu, itu serta-merta langsung diponis kelompok terorisme, dan negara yang membeli itu sudah langsung di blokade atau di boikot lah. Nah, ternyata sekarang ini tidak. Panggung ini kelihatannya memberikan warna tersendiri bahwa ISIS itu adalah bentukan negara tertentu untuk mengacaukan Timur Tengah. Ini pendapat pribadi, kira-kira bagaimana nih pendapat dari Bapak-Bapak, apakah seirama atau tidak? Demikian, terima kasih Bapak-Bapak, selamat Terima bekerja. kasih. Selamat siang Pak Andi. Nanti akan kita dengarkan pendapat-pendapat dari narasumber kita. Tadi yang dipotong dari HAM, silahkan dilanjutkan terlebih dahulu. Silakan. Jadi kadang-kadang semuanya berlindung di balik HAM. Begitu kita mau menindak ini, melanggar HAM. Nindak ini, melanggar HAM. Nah, sehingga saya melihat ada kegalauan tersendiri bagi aparat penegak hukum ketika akan menindak hal-hal yang seperti tadi itu. Iya. Nah, jadi kita barangkali harus selektif tadi dikatakan setelah Pak Sabian, ini yang mana yang kita katakan atau kita kategorikan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Kalau memang itu ada jelas kelihatan bertentangan, tindak saja secara langsung. Tidak perlu melihat HAM. Kadang-kadang orang dari luar memandang ini bertentangan dengan HAM, tapi bagi kita di Indonesia beda, karena istilah hak asasi manusia untuk Indonesia dan luar kan beda. Iya, iya. Nah, karena itulah saya melihat kadang-kadang terkendala di sini ketika akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap paham-paham yang seperti ini. Nah, terkait mengenai masalah ISIS ini tadi, sebenarnya ya mohon maaf saya melihat yang mempopulerkan ISIS ini juga kita-kita ini, yang kadang-kadang dari satu diskusi ke diskusi yang lain, dari satu seminar ke seminar yang lain, padahal tidak begitu populer ini. Tapi kita yang mempopulerkannya. Nah, karena kita kadang-kadang mempopulerkannya, lalu kadang-kadang orang-orang yang terlibat atau dikategorikan pendukung ISIS ini ditangkap baik dengan cara yang maupun kekerasan. Kadang-kadang masyarakat berpikir, apa sih itu ISIS? Lalu mereka mencari literatur, mencari sumber-sumber yang terkait dengan ISIS nih. Nah, disitulah kadang-kadang masuknya paham-paham ideologi ini ke mereka. Ya, karena setelah mengetahui semuanya Iya, tentang paham-paham karena itu. kadang-kadang Oke. kalau sudah dilarang, itu orang berupaya untuk mengetahui kenapa. Iya. Nah, ini yang jadi Oke. Baik, paham Anda juga bisa menanggapi Pak Andi tadi bahwa ini ISIS ini adalah paham yang memang ingin menghancurkan Timur Tengah. Menurut Anda sendiri bagaimana? Jadi saya sepakat dengan Pak Andi ya, Pak Andi. Jadi ini konspirasi politik, konspirasi internasional. Dan kemudian kalau kita ingin jujur, kita dapat melihat mengakses informasi. 3.000 warga Eropa itu tergabung dalam ISIS. Jadi ini sebenarnya bukan lagi skala ini sudah skala internasional, dan kemudian ini lintas negara.
lintas negara Eropa apapun sudah banyak terlibat. Nah, pasti di situ kan yang saya lihat di sini sebenarnya ini bukan masalah negara Islam, bukan masalah Islam State dan sebagainya. Ini masalah ekonomi. Ya. Ini masalah kekuasaan ekonomi gitu. Jadi karena apa? Dengan bergabung di ISIS mampu menguasai kilang-kilang minyak, mampu menjadi panding-panding, menjadi modal-modal itu. Nah, jadi ini sebenarnya yang menggiurkan. Iya. Dan lalu kemudian ada yang memelihara kan gitu. Nah, dan kalau ingin jujur lagi, ISIS ini kan sebenarnya kan sempalan dari Al-Qaeda kan gitu. Nah, yang sebenarnya ini semuanya ya sudahlah kita ngerti lah bagaimana ininya. Jadi, nah sebenarnya tapi kita tidak melihat Pak Andi ya, betul dia adalah konspirasi politik internasional, tapi kita tidak melihat bentukannya atau mungkin apakah dia itu, tapi pahamnya. Nah, karena pahamnya ini sudah mengatasnamakan agama, lalu kemudian akhirnya apa? Kita yang umat muslim ini kan merasa terganggu gitu loh. Jadi kalau saya lihat ini sebenarnya ini bukan masalah agama, bukan masalah negara Islam. Ini masalah ekonomi nih. Ini masalah itu. Jadi sebenarnya ini konspirasi politik nasional untuk penguasaan sumber daya ekonomi di negara-negara tertentu gitu. Jadi nah ini sengaja dipelihara terus gitu. Karena kalau tidak begini mungkin karena ini pasti ada yang diuntungkan. Pasti ada yang diuntungkan. Negara-negara adik kuasa itu ada yang diuntungkan. Dan sehingga inilah terus menjadi gejolak gitu. Nah, jadi saya pikir Pak Andi yang paling penting adalah bahwa kita tidak melihat ISIS itu dibentuk atau apa, tapi pahamnya itu sangat bertentangan dengan Pancasila, intinya itu. Lalu kalau ada warga negara kita yang ikut terlibat di sana dan sebagainya, ini patut kita sayangkan. Dan kalaupun toh ada yang juga di dalam negeri yang ikut menjadi pahamnya seperti itu, ya ini saya bilang tadi, saya terus terang saja lah tapi memang susah juga lah ini bicara ya. Ini agak sedikit lebih menjurus. Tapi nanti dilanjutkan Pak menjurusnya Pak. Pak. Karena ada dari Parenggian ingin bergabung bersama kita. Ya, halo selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Ketut dari Parenggian, silahkan. Ya, ini begini, saya mau nyumbang katakanlah inisiatif bahwa sebetulnya simpel aja. Karena dengan adanya pendidikan Pancasila, kami yakin kehidupan di Indonesia akan lebih baik lagi apabila dari awal kurikulum pendidikan bisa diarahkan kepada pendidikan Pancasila. Saat ini sangat kurang sekali pendidikan yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Bahkan anak-anak SMA saya lihat lagu kebangsaan aja nggak hafal. Kan sangat katakanlah sangat kecewa sekali dengan pendidikan sekarang. Nah, dengan adanya pendidikan yang mampu merubah sumber daya manusia menjadi manusia Pancasila, saya yakin bisa dibedakan antara HAM, Pancasila, dan pengetahuan masalah keagamaan. Itu pasti. Yang jelas kita negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Gendut dari Parenggian. Nanti akan ditanggapi 3 narasumber kita. Silahkan lanjutkan menjurus tadi Pak, silahkan. Tapi mungkin tidak perlu saya eksplor terlalu ini ya, karena ini memang sensitif, gitu. Sensitif. Jadi masalah negara Islam ini gitu. Udahlah itu ada forum tersendiri lah. Karena kalau dibahas ini terlalu sempit waktunya kan gitu ya. Jadi kita udahlah bahwa paham yang sebenarnya yang tadi saya bilang tadi bahwa tidak mungkin ada negara dalam negara kan begitu. Nah pasti ketika ada itu pasti itu akan menyalahi kan gitu. Jadi intinya itu saja. Dan kalau saya boleh sedikit ini kepada Pak Andi bahwa kalau ada warga negara kita di dalam negeri yang mungkin mengikuti paham yang seperti itu, ya saya bilang tadi ini kan ada sejarah yang memang harus dikritisi ya gitu ya. Jadi ini juga ini dari Stein dari FKUB ini kan lebih paham lah tentang itu karena membahas ini. Jadi saya tidak mau terlalu ini. Yang penting kita waspada pahamnya. Waspada pahamnya saja gitu. Gitu kan. Oke, baik. Sebelum tanggapi lagi Pak Gendut juga kita harus lagi menyapa karena banyak yang tertarik dengan perbincangan kita. Ya, halo selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Ahmad di Tamiang Layang. Oke, Pak Ahmad di Tamiang Layang. Silahkan, Barito Timur. Saya mau menanggapi pendapatnya Pak Andi tadi yang dari ya.
Palangkaraya ya. Nah, dia menurut saya dia itu salah penanggapannya kayak gitu. Itu menyesatkan Pak, menurut pendapat saya. Ya, Soalnya dia bilang negara barat beli minyaknya ISIS. Dari mana dia tahu datanya? Sedangkan apa minggu-minggu kemarin aku lihat di berita itu Amerika itu membom 12 kilang minyak yang dikuasai ISIS. Oke, Jadi dia dapat data dari mana, dan mohon jelaskan lagi sama Pak Andi tadi. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Yang penting kita mengambil makna positif di sini bahwa kita akan menangguhkan kembali intinya Pancasila ini. Kita kalau momen kesaktian Pancasila keterkaitan dengan paham-paham radikalisme yang harus kita waspadai. Baik, Pak Sabian, Anda tugasnya menanggapi Pak Gendut nih bahwa pendidikan Pancasila masih minim. Kemudian juga bisa Anda menanggapi juga Pak Andi tadi. Silahkan dirangkai saja. Iya, sebelum Pak Andi, saya coba menggarisbawahi dari Pak Sairi tadi tentang HAM ya. Jadi ujung suatu proses, ujung hukum dan sebagainya itu titik kulminasinya itu HAM. HAM. Lalu kemudian dengan kebijakan publik, ketika HAM itu dipertaruhkan untuk kepentingan publik, ada sebuah teori mengatakan apabila kekerasan itu tidak mampu lagi dengan cara-cara yang lain, bisa diatasi dengan kekerasan. Jadi negara itu wajib bersikap tegas, hadir untuk menyelesaikan kekerasan dengan kekerasan. Itu dijamin itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekerasan itu sebenarnya sebelum dia kekerasan secara terbuka, ada kekerasan secara tertutup. Jadi dari ideologi kita sudah paham sikap-sikap tetangga yang aneh-aneh gitu kan. Itu kewajiban negara, kewajiban warga negara pula untuk melaporkan gitu. Tapi bukan mengeksekusinya, melaporkan. Sehingga langkah-langkah itu kalau kita seluruh Indonesia khusus untuk Kalimantan Tengah, ISIS ini rasanya jauh lah. Dan kemudian ada dari beberapa penanggap tadi, antara lain saya juga berbicara tentang data-data, statistika dan sebagainya. Memang betul, kita harus hati-hati melihat siaran, melihat koran, melihat itu kan bisa mencungkir balikan fakta itu. Oleh karena itu harus ada pembuktian secara ilmiah. Ini siapa melakukan apa, di mana, berapa dan sebagainya itu. Sehingga kita baru mengambil suatu kesimpulan. Jangan diterima mentah gitu Pak. Ya, betul. Tidak saklek. Tapi bagaimanapun juga kita ISIS ini kan sudah menerpa Indonesia, ya kan? Karena ada warga negara kita yang sudah terlibat. Iya. Gabung di dalam ISIS. Jadi juga jangan terlalu lengah karena itu dianggap kabar burung dan sebagainya. Kita melihat kenyataan bahwa fakta memang sudah ada di Indonesia, tapi kan kita untuk Kalimantan Tengah masih jauh. Walaupun masih jauh tetap waspada. Ya, gitu. betul sekali. Yang terakhir tadi adalah Pak Gendut. Pak Gendut pendidikan Pancasila sebenarnya memang kembalinya ke pendidikan juga, tapi beliau mengatakan sangat miris sekali karena pendidikan Pancasila sangat kurang, minim. Lagu kebangsaan aja SMA tidak hafal, itu kan miris sekali sebenarnya. Anda menanggapi? Pertama dalam bentuk teks, ya bukan konteks ya, teks bahwa pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila hanya sebatas menghafal Pancasila. Ada 37 pasal dan seterusnya. Itu bentuk teks ya. Tapi aplikatifnya di masyarakat tentunya bukan hanya sebatas teks itu. Hafal, mengerti dan mau melaksanakan. Itu yang penting. Nah, mau melaksanakan itu tentunya yang kalau tidak mendarah daging begitu, paling tidak anak-anak yang baru lahir dengan cara-cara sendiri, kemudian berjenjang terus sampai ke SD, SMP dan sebagainya, itu dibekali. Nah, sekarang kan di Palangkaraya ada kurikulum muatan lokal. Nah, kenapa tidak segencar itu juga untuk Pancasila begitu? Sehingga betul kata Pak Gendut tadi, sehingga sebenarnya sederhana saja. Ya betul. Kalau mau gitu kan, ya orang yang mau tentu orang yang bersih, punya moralitas, punya komitmen. Nah, celakanya yang duduk sebagai pengampu kebijakan publik itu tidak seperti yang kita harapkan. Itu persoalan. Yang sederhana menjadi rumit gitu. Ya,
sehingga yang tua-tua juga nggak hafal Pancasila, apalagi aplikasinya. Gitu. Iya, paham Kak, ini sebenarnya bisakah menjadi masukan juga bagi kita semua agar di dunia pendidikan lah, sederhana, kita kan di dunia pendidikan saja untuk antisipasinya. Pemuda tadi kan situ sasarannya kan. Bahwa pendidikan Pancasila adakah masukan agar pendidikan Pancasila lebih diperbanyak lah, bukan hanya tadi muatan lokal begitu gencar. Kenapa tidak pendidikan Pancasila kita gencarkan? Atau mungkin kemasan muatan lokalnya ada nilai-nilai Pancasila di situ gitu kan. Seperti apa sih Pak sebenarnya yang bagusnya, yang terbaiknya? Jadi yang jelas kan begini, kan sekarang kan lagi tren nih pendidikan berkarakter katanya kan, pendidikan karakter dan sebagainya. Ya mungkin sekarang lagi populer oleh Jokowi revolusi mental kan gitu kan. Nah ini sebenarnya kita sudah punya harapan baru bahwa sekarang pemerintah sudah sadar bahwa memberikan semacam ilmu pengetahuan kepada anak didik ini dengan jalan-jalan ilmu sains, ilmu sebagainya di masa kecil. Sekarang ini kan banyak terus terang orang-orang tua itu bangga, anak saya sudah bisa bahasa Inggris baru ETK, sudah bisa baca tulis, sudah bisa matematika, baca tulis, hitung dan sebagainya. Sekarang orang-orang tua itu berlomba-lomba kadang-kadang, dan malah kadang-kadang berharap anak TK itu sudah bisa baca tulis, sudah bisa menghitung, sudah bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab lagi dan sebagainya. Dan sebagainya saya potong dulu Pak, karena pemirsa dari Lampung jauh sekali ingin bergabung bersama kita. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya Pak Agus, silahkan. Pendidikan Pancasila itu harus diutamakan, Mbak, di dalam pendidikan itu. Karena kurangnya Pancasila itu membuat negara ini hancur. Itu aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus dari Lampung, jauh sekali Anda ingin bergabung sama kita. Dan silahkan lanjutkan. Ya, jadi begini, maksud saya itu mengaplikasikan Pancasila itu kan tidak semata-mata hanya pelajaran Pancasila. Sama lah ketika berbicara agama, tidak hanya pada saat jadwal pelajaran mata pelajaran agama saja. Karena begini, ketika kita belajar matematika pun itu bisa diterapkan ajaran Pancasila ya mungkin kejujuran, lalu disiplin berhitung atau disiplin cermat kan gitu kan. Nah, lalu ketika kita belajar biologi pun kita juga harus mungkin cinta alam, kasih sayang sama manusia atau begitu. Jadi nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya kan bisa jadi tidak penting, tidak mesti dia harus ketika pelajaran Pancasila. Nah, guru-guru kita inilah kita harapkan mudah-mudahan ini dengan kurikulum 2013 saya lihat sudah mengarah ke sana. Saya sudah baca buku-buku anak saya ya. Nah, saya sempat dengan istri saya juga itu sempat pernah, wah kok anak kok suruh baca ini atau apa. Saya bilang ini bukan yang membaca guru. Jadi ini cuma arahan guru untuk mengarahkan anak gitu kan. Nah, saya terus terang, tapi sekarang guru-guru ini masih terpola yang lama. Jadi anak-anak kadang-kadang dipaksa kelas 1 membaca gitu. Tidak boleh. Jadi ini saya terus masih mengamati ini. Jadi saya pikir begini bahwa sementara pendidikan Pancasila atau pendidikan agama itu tidak semata-mata ansih hanya saat. Jadi kapan perlu itu tidak perlu ada yang tercantum. Kalau ada misalnya ya pendidikan Pancasila itu hari Senin, nggak usah ada. Seluruh 1 minggu itu harus ada pendidikan Pancasilanya. Pendidikan agama itu tidak perlu harus misalnya hari ini pendidikan agama Islam, seluruhnya harus ada pendidikan agamanya di dalamnya. Jadi ketika dia ada sendiri, pasti yang lain ngapain saya ngurus agama, kan sudah ada tuh mata pelajarannya guru agamanya. Jadi nilainya misalkan warung kejujuran. Nggak ada Pancasilanya situ, tapi orangnya jujur. Gitu. Nggak boleh berbohong. Jadi itu yang saya Lalu, maksud itu tidak pada teks. Betul. Tidak pada teks itu. Ya, tapi ini yang tadi ya. Nah, ini yang saya bilang. Jadi kan Jokowi kan revolusi mentalnya SD itu 70-30. Nah, bagus sudah. Kapan perlu untuk SD itu 70-30, kalau SMP-nya 60-40. Nah, nantinya baru dibalik nanti 30-70 SMK SMA-nya gitu. Jadi karena penting tadi kalau sudah anak tuh punya karakter, dia punya pegang apapun pasti bermanfaat. Tapi kalau tidak punya karakter, pegang pisau bisa bunuh orang. Baik, kita sapa kembali. Ada yang sudah menanti di ujung telepon. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ya, dengan siapa Pak? Bravo, dari Pak Agau, Palangkaraya. Pak Adau, silakan Pak Adau. Iya. Ini saya tertarik dengan diskusi Pancasila. Iya. Justru saya itu merasa kegalauan, Pak. Dengan gencarnya diisukan Pancasila terdegradasi lah, macam-macam lah. Sebenarnya akar pangkal masalah itu sejak
tidak ada lagi pendidikan ideologi Pancasila yang direpresentasikan waktu saya masih SD PMP, itu sudah jelas meninggalkan dari Pancasila itu sendiri. Kalau misalnya kita contohkan orang Islam itu ada pendidikan agama Islam, orang Kristen pendidikan agama Kristen, karena itu ideologinya. Iya. Mestinya ideologi kita negara Indonesia ini Pancasila, harusnya ada pendidikan moral Pancasila. Iya. Tapi justru pendidikan moral Pancasila itu sekarang sudah tergerus oleh pendidikan yang lain. Coba kalau dikembalikan, pastilah itu bisa dipahami lagi oleh masyarakat. Saya kira demikian Pak, silakan mohon kalau ada tanggapan. Ya. Terima kasih Pak Agau. Ini kegalauan yang terjadi pada Pak Agau nih. Silakan. Saya melihat penanggap dari beberapa daerah ini cukup representatif ya. Itulah suara masyarakat yang sesungguhnya. Berharap bahwa Pancasila itu bukan muncul kembali dalam bentuk yang dulu gitu, tapi muncul kembali dalam bentuk yang sekarang. Nilainya itu tetap ada garis merahnya pada yang dulu gitu, sehingga pola-pola yang dipakai, kalau yang dulu kan dengan Pancasila bisa melakukan kekerasan, dengan Pancasila bisa orang itu melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan lain-lain. Nah sekarang coba kita perbaiki bahwa Pancasila sesungguhnya nilai-nilai dasar itu sangat luar biasa. Tidak ada di dunia ini kecuali Pancasila itu. Nah dari beberapa sumber penanya tadi itu sangat rindu sekali. Iya, betul. Sangat rindu sekali. Dan memang kerinduan itu cukup beralasan. Di kampung-kampung, di mana-mana kadang-kadang tidak ada lagi penyanyi lagu Indonesia Raya dan lain-lain. Iya. Kemudian juga saya juga tidak sepakat kalau anak itu ansih diseragamkan gitu loh. Salah warna tali sepatu aja bisa dihukum, gitu. Tidak perlu. Kita mengeksplor itu justru dengan keberbedaan itu potensinya besar gitu. Tapi perbedaan itu tidak boleh melanggar koridor Pancasila, gitu. Sehingga saya pikir ini bentuknya apa lagi gitu, sehingga lahir lagi penataran-penataran yang betul-betul memang dari faktor intrinsik ini dipupuk betul gitu loh, bukan hanya sekedar seremonial 120 jam dan lain-lain, bukan hanya itu, tapi betul-betul membentuk jiwa Pancasila karakter begitu. Tadi ya. Baik, sayang sekali ini sebenarnya menarik, banyak yang harus kita bicarakan, tapi kita sudah di ujung perbincangan. 3 menit ini untuk 3 orang narasumber kita sebagai harapan ataupun himbauan pada kita semua antisipasi ISIS di Kalimantan Tengah. Silakan Anda terlebih dahulu. Ya, yang pertama kita sama-sama memahami. Tadi dikatakan bahwa ideologi ISIS ini adalah ideologi yang berbahaya. Meskipun itu lahir dari rahim, ya dikatakan dalam tanda kutip adalah orang-orang Islam, tetapi ideologinya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai agama secara universal. Termasuk di Indonesia, kenapa dilarang bukan karena ISIS-nya itu, tapi karena ideologinya tadi yang menghalalkan segala cara. Nah karena itu, para pemuka-pemuka agama melihat bahwa ISIS ini sangat berbahaya bagi bangsa dan negara kita, maka sepakat untuk melarang keberadaannya di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah itu. Karena itu kami sudah membuat surat edaran kepada FKUB seluruh kabupaten kota untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam upaya untuk mengantisipasi masuknya baik secara kelembagaan maupun ideologi ISIS di Kalimantan. Baik. Dan kami yakin dengan kebersamaan ini akan bisa kita antisipasi itu. Baik. Terima kasih Pak Hamka, silakan. Ya, jadi mungkin Singkat saya aja. singkat. Jadi begini, bahwa ketika berbicara tentang era globalisasi, kemudian arus informasi yang begitu kuat, baik tentang ideologi, politik, kemudian apapun ekonomi, sosial, budaya, pasti selalu pemuda yang jadi sasarannya, kan gitu kan. Nah kami berharap bahwa kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahwa harus secara penuh, secara konsisten melibatkan pemuda dalam berbagai perumusan kebijakan dan program. Jadi jangan hanya kami sebagai penerima program, hanya sebagai objek program saja. Jadi dilibatkan dalam perumusannya. Kenapa? Supaya kami bisa memberikan saran bagaimana aplikasi agar sesuai dengan jiwa pemuda itu sendiri. Jadi tidak ada lagi yang seminar-seminar, ceramah-ceramah. Mungkin dengan cara-cara yang lebih lain, interaktif begitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Pak Sabian terakhir, singkat saja. Mungkin ya singkat saja. Pertama,
kita akan mendukung sekeras-kerasnya, sekuat mungkin dari apa harapan masyarakat itu bahwa Pancasila itu satu-satunya fundamental sekali untuk mencegah ISIS. Kemudian yang kedua, untuk di Kalimantan Tengah ada Huma Betang. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi ISIS itu jangan sembarangan. Jadi jangan salah alamat. Sehingga ISIS itu bukan berasal dari agama, tetapi kekerasan dilakukan oleh siapa saja. Ya, sehingga ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013 itu betul-betul dilaksanakan untuk paling tidak meminimais ISIS itu sendiri, tapi dengan syarat mengidentifikasi itu jangan sampai keliru sehingga yang ISIS ya ISIS, bukan yang ISIS dikatakan yang lain atau sebaliknya. Saya kira itu saja dari forum kami siap untuk humanistik mengawani masyarakat sehingga ada hasil yang bisa kita andalkan dari hasil pertemuan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabian, Pak Hamka, juga Pak Seri atas pembincangannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Harus kita tutup dialognya, dan terima kasih pemirsa atas Anda yang telah berpartisipasi dalam perbincangan ini. Akhirnya saya Esti Devitasari, sampai jumpa.